Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa? Karena Ia mempunyai kuasa untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Siapa yang akan menerima hal tersebut? Mereka yang hidup dalam ketulusan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kisah Hizkia ketika dia berdoa kepada Tuhan, ia berani berkata, "Aku telah melakukan dengan setia." Bukan hanya itu, tapi dia juga mengucapkan di hadapan Tuhan dalam doanya, "Aku telah hidup dalam ketulusan." Makna dari ketulusan ialah tidak serong, punya motivasi yang benar, apa adanya, tidak berpura-pura. Tidak ada agenda terselubung dalam setiap tindakan. Itulah yang dilakukan Hizkia ketika dia memangku jabatan sebagai seorang raja di kerajaan Yehuda. Dan kita bisa lihat Tuhan buat perbedaan yang dahsyat dalam pemerintahan Hizkia. Dan Tuhan mampu untuk mengubah keputusannya. Karena Hizkia berani masuk ke tahta kasih karunia dan membeberkan langkah-langkah kehidupannya. Apa yang saya maksud? Bahwa setiap apa yang kita kerjakan tidaklah pernah sia-sia. Karenanya Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat catatan dari perjalanan kehidupan Hizkia yang mengkonfirmasi bahwa ketulusan di dalam hidup Hizkia mendatangkan hal baik. Dan saya percaya kita yang mau hidup dan dituntun akan merasakan kebaikan yang sama. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 8 mencatat, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaannya maupun kota-kota yang berkubu. Ayat 9, dalam tahun keempat zaman Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela Raja Israel, maka majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Singkat cerita, di tahun keempat Hizkia melihat saudara-saudaranya di kerajaan Israel dikalahkan oleh Raja Asyur dan dibawa kepada pembuangan. Ayat ke-13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia majulah Sanherib. Sudah berubah. Kalau tadinya Raja Asyur bernama Salmaneser, sekarang yang memimpin Asyur bernama Sanherib. 10 tahun kemudian Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda. Dan disitulah mereka mau merebut Yehuda. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, saya langsung maju di 2 Raja-Raja pasal 19. Ayat ke-33 dimulai, melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja
menggantikan dia. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Pertempuran yang harus dilewati dengan darah, harus mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Dan itu pun tidak mungkin mendapatkan kemenangan. Karena apa yang dimiliki Yehuda tidak sebanding dengan lawannya kerajaan Asyur. Tapi Hizkia memiliki Tuhan yang hebat. Saudara, arti kata atau arti nama Hizkia adalah Tuhanlah kekuatanku. Maka dari cermin nama itu, Hizkia membangun kehidupannya di dalam Tuhan dan kepada sesama dalam ketulusan. Tidak ada motivasi lain. Yang ada ialah ia berperan sebagaimana Tuhan kehendaki ia berlaku. Maka di hadapan Tuhan, ia mempunyai posisi yang baik. Dan segala perbuatan dan pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Saya yakin itu juga yang kita rindukan bersama. Karenanya bangun kesetiaanmu, tambah tulus kehidupanmu, maka lihatlah Tuhan pasti berkarya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan tiap kita yang percaya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.